Pagi, ketemu lagi kita channel YouTube Bang dari tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Infinix Hot S dengan model X521. Bisa teman baca, ini ada fingerprint. Jadi misalnya keluarnya handphone kita tidak bisa dicas. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Itu mudah sekali. Jadi kita belikan PCB casnya, ataupun juga misalnya tidak ada, bisa ganti konektor casnya saja, itu malah lebih murah. Tapi dengan catatan kita harus punya solder untuk pasangnya seperti itu. Jadi langsung saja kita lakukan tutorial bagaimana cara mengatasinya. Kalau misalnya handphone kita tidak bisa dicas, biasanya kalau tidak bisa dicas, handphone kita langsung mati total seperti itu. Jadi sebelumnya gejalanya itu misalnya baterainya 10%, kita cas, kita goyang-goyang tidak bisa, ataupun juga misalnya dicas juga malah tidak nambah, malah mati total seperti itu. Itu menandakan bahwa konektor casnya yang sudah rusak. Jadi langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara menggantinya. Jadi ini sebelumnya sudah kita bongkar. Untuk teman-teman cara bongkarnya nanti teman-teman cari di playlist, ataupun juga misalnya kita bagikan di deskripsi link untuk nontonnya bagaimana cara bongkarnya yang lebih komplit, supaya teman-teman bisa untuk melihatnya secara detail, supaya untuk mempersingkat waktu saja seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Selanjutnya di sini ada baut-baut, ini ada 1 2 3 4 warna hitam. Untuk membongkarnya langsung saja kita bongkar menggunakan obeng plus saja seperti itu. Untuk beli komponennya nanti kita bagikan di link deskripsi, jadi toko online-nya, jadi kita bisa beli sendiri. Kemudian untuk obeng-obengnya beserta alat bongkar casingnya juga kita bagikan di link deskripsi. Ini bautnya tadi di sini 1 2 3 4 kayak di sini. Di bagian sini nanti ada bautnya. Jadi ada 4, kemudian bisa kita angkat seperti ini. Nah, inilah komponennya. Di bagian bawah PCB cas dan mic-nya. Biasanya kalau misalnya kita mau ganti, kayaknya ini konektor casnya saja. Untuk PCB kayaknya agak jarang yang jual, jadi kita ganti konektor casnya saja. Jadi kita lepas dulu antenanya, bisa menggunakan kartel untuk lepas antenanya. Kemudian sini ada fleksibel layar sentuh, kayaknya kita lepas dulu, dan bisa langsung kita angkat seperti ini. Ini langsung lepas. Ini untuk fleksibel layar sentuh, ini ada lem saja. Kemudian inilah komponennya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dicas, kalau misalnya ada yang jual di online, biasanya kalau misalnya ada, biasanya sudah tidak copotan, bukan asli tapi copotan PCB-nya. Kalau yang original kayaknya masih agak susah. Seperti Samsung ataupun Xiaomi, Oppo itu banyak yang jual. Tapi kalau untuk ini kayaknya agak jarang. Jadi kita bisa ganti konektor casnya saja. Ini untuk konektor casnya saja itu lebih murah, mungkin sekitar 2000 perak satu. Jadi kita ganti USB casnya saja. Ini biasanya pakai Universal punya Smartfren kayaknya. Jadi 1500 belinya, agak banyakan sedikit, bisa 10. Nanti kalau misalnya rusak pada saat pemasangan bisa kita ganti lagi, jadi tidak perlu beli lagi seperti itu. Karena harganya yang murah itu kalau tidak salah 1500. Jadi kalau 10 biji itu sekitar 15.000. Nanti kita bagikan link pembeliannya. Untuk pasangnya kita copot. Nah, kalau misalnya tidak ada blower, bisa menggunakan solder yang wattnya besar, itu sekitar watt 100 watt. Kita tempel, kita kasih plug, kemudian kita tempelkan, langsung lepas, kita dorong langsung kita lepas. Untuk pasangnya nanti kita tempel menggunakan solder uap juga bisa. Kemudian yang 5 biji pin ini bisa kita gunakan solder biasa yang 60 watt saja bisa kita seperti itu. Nah, ini saja kalau misalnya tidak ada yang satu set seperti ini, jadi kita ganti USB nya saja seperti itu. Nah, inilah PCB casnya. Tapi kalau untuk handphone sekarang, handphone Xiaomi, Oppo itu ada yang satu set seperti ini, jadi tidak perlu solder, tinggal kita ganti saja seperti ini. Nanti kita carikan untuk link pembelian kalau misalnya ada yang satu set. Kalau misalnya tidak ada, kita bagikan link untuk beli konektor casnya saja seperti itu. Untuk pasangnya nanti mudah, PCB nya tinggal tempel saja seperti ini. Kemudian kita pasang antenanya terlebih dahulu
soalnya antena kalau tidak dipasang nanti tidak ada sinyal. Setelah kita pasang, kemudian pasang juga untuk PCB nya ini fleksibel layar sentuh, ataupun juga kita pasang juga layar sentuhnya terlebih dahulu seperti ini. Kita tempel. Setelah masuk untuk fleksibelnya bisa kita kunci untuk klipnya. Ini agak susah dikit, nanti kita lepas juga baterainya nih biar enak untuk pasangnya. Nanti kita lepas dulu baterai fleksibel, kita lepas dulu, kemudian kita angkat saja seperti ini. Atau agak susah, jadi kita ini saja, agak pelan-pelan saja untuk pasang fleksibelnya nih. Agak miring seperti ini. Agak ditahan sedikit nih. Kita tahan ujungnya supaya dia tidak masuk ke dalam. Dan kita pasang seperti ini. Nah, kita ganjal di bagian sini fleksibelnya, kemudian yang garisnya kita tekan. Kalau sudah masuk bisa kita kunci penutupnya. Jadi garis yang putih tadi sudah hilang, masuk di soket penjepitnya, ini penguncinya. Kemudian fleksibel kita pasang kembali seperti ini. Nih, selanjutnya kita bisa baut lagi. Ini baut sesuai dengan pada saat kita bongkarnya tadi. Kalau misalnya ada 4, kita pasang seperti ini saja seluruhnya, seperti ini. Ini kayaknya sudah selesai. Jadi selanjutnya kita bisa pasang dengan rapi untuk penutupnya yang bagian luarnya seperti itu. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita pasang dulu tutupnya. Ini on off nya tadi lepas, jadi kita pasang dulu. Setelah selesai, misalnya kita tutup lagi seperti ini. Baterai kita pasang lagi. Kalau kita lepas tadi cukup ditekan saja seperti ini, dan kita pasang seperti ini. Kemudian kita baut lagi secara menyeluruh. Ini ada baut-bautnya, kita bauti lagi menggunakan obeng biasa. Kemudian fingerprint kita pasang lagi, tekan saja menggunakan, kemudian kita tutup. Setelah kita baut, kita tutup. Saya kira ini saja tutorial bagaimana cara mengganti USB charge untuk Infinix Hot S dengan seri X521. Ini sudah kita tutorialkan, mudah, teman-teman pasti bisa, meskipun bukan latar belakang elektronik. Nanti kalau misalnya tidak bisa kita beli sendiri untuk konektor casnya. Kemudian untuk biaya pasang, jadi teman-teman mampir di tempat servis handphone, nanti minta bantu jasa pasang saja. Untuk harga jasa mulai sekitar 50.000. Nanti teman-teman bisa nego saja dengan merendah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bisa di share saja, di like. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, ataupun juga misalnya untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari bisa di subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.